Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Al-hadithu tsaniya asyara, tarku ma la ya'ni wal ishtighalu bima yufidu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Alhamdulillah, di sore yang mulia ini, di waktu juga yang mulia, Allah perkenankan kita untuk duduk di masjid yang mulia membahas sabda manusia yang termulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi indikasi bahwa kita termasuk orang yang akan berkumpul dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di yaumil qiyamah, di surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita membahas daripada hadis yang ke-12 yang diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tentang biografi beliau sudah pernah kita bahas, jadi kita sekarang langsung membahas tentang hadisnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagus Islam seseorang yaitu tarkuhu ma la ya'nihi, seseorang tersebut meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat untuknya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, memberitahukan kepada kita apakah kita Islamnya bagus atau tidak. Seseorang tersebut itu Islamnya bagus atau tidak, indikasinya yaitu dia ini meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat baginya atau tidak. Ini hadithun hasanun, hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga imam-imam yang lainnya. Jadi meninggalkan baik itu perkara yang tidak ada manfaat berupa qaulan, yaitu ucapan, atau fi'lan, atau juga perbuatan. Ini dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditinggalkan. Walladzi ya'ni al-insana minal umuri ma yata'allaqu bi darurati hayatihi fi ma'ashihi wa salamatihi fi ma'adihi. Perkara yang bermanfaat, perkara yang bisa membantu, berguna untuk seseorang, yaitu diantaranya sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupannya. Fi ma'ashihi, baik di dalam perekonomiannya, di dalam usahanya, wasalamatihi, dan keselamatannya, fi ma'adihi, untuk besok setelah hari kematian. Jadi perkara-perkara yang bermanfaat, yaitu perkara yang bisa membuat dirinya ini bisa dalam hidupnya bisa tidak ada sesuatu gangguan. Begitu juga keselamatan setelah kematian. Akan tetapi semuanya pun mempunyai tempat. Semuanya pun mempunyai tempat. Ada kalanya
mengatakan atau mengucapkan tentang perekonomian, mengucapkan tentang duniawi, itu memang bagus, tapi tempatnya harus juga bagus. Jangan ngomong urusan dunia di masjid, ya kan? Karena memang masjid tidak dibangun untuknya. Begitu juga masjid untuk apa? Dicarikan daripada perkara-perkara yang hilang, ya kan? Perkara-perkara yang hilang tapi nyarinya di masjid. Itu Nabi kita Nabi Muhammad pernah menyatakan masjid tidak dibangun untuk itu. Paham Tom? Masjid untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat. Begitu juga perkataan yang seharusnya memang di luaran masjid itu bagus, ya kan? Tapi di masjid juga tidak bagus, itu juga ada, ya kan? Itu juga ada. Harus kita perhatikan perbuatan ataupun ucapan yang di masjid harus bisa menjaga kewibawaan daripada masjid, ya kan? Harus menjaga daripada kewibawaan daripada masjid. Sebab di zaman akhir ini banyak masjid kurang wibawa. Padahal mereka tahu semuanya masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kalau di rumahnya pejabat, mereka lebih sopan santun, obrolannya lebih mereka jaga karena segan dengan tempatnya seorang pejabat. Tapi di rumahnya Allah apa saja bisa diucapkan. Ini namanya menghilangkan daripada kewibawaan daripada masjid. Kalau kita lakukan daripada itu semuanya, maka kita ini tidak termasuk min husni islamil mar'i, termasuk daripada bagusnya Islam seseorang. Maka harus kita bijak di dalam melakukan hal-hal yang senantiasa berkaitan dengan yang tidak ada bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi kita harus hati-hati, apalagi di akhir zaman yang seperti ini. Banyak daripada orang yang komentar tentang hal-hal yang sebenarnya tidak ada manfaat buat dirinya. Ini zaman yang seperti ini, ya kan? Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, lau man la yadri, ya kan? Lau sakata man la yadri laqalla al-khilafu bainal khalqi. Seandainya diam seseorang yang tidak mengetahui, maka sedikit perselisihan antara makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa banyaknya perselisihan? Dikarenakan orang yang tidak paham mengatakan hal yang tidak dia ketahui. Maknanya dia mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Faham Tom? Wa dzalika yasirun bin nisbati ila ma la ya'nihi. Dan ini adalah kemudahan. Wa dzalika, meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, itu adalah suatu kemudahan. Bin nisbati ila ma la ya'nihi, dibandingkan terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa kok dikatakan suatu kemudahan? Fa idza iqtasara al-insanu ala ma ya'nihi minal umuri salima min syarrin azimin. Apabila seseorang ini mengontrol dirinya agar dirinya supaya melakukan hal-hal yang manfaat untuk dirinya daripada perkara-perkara baik dunianya ataupun akhiratnya, dia kontrol, dia mau lakukan sesuatu yang bermanfaat saja, maka salima min syarrin azim, maka dia akan selamat daripada keburukan yang besar. Adanya keburukan yang besar karena memang melakukan yang tidak sesuatu yang dibutuhkan, tidak melakukan itu daripada perkara-perkara yang memang tidak ada manfaatnya. Atau juga belanja dengan over, beli sesuatu dengan over, keinginan gaya hidup pengennya dipenuhi terus, sehingga apa? Ternyata memang sesuatu tersebut tidak bermanfaat, sehingga menimbulkan daripada perkara yang bikin sumpek,
bikin masalah dan yang lain-lainnya. Wassalamatu minasyarri khairun katsir. Keselamatan daripada keburukan ini adalah kebaikan yang banyak. Berapa banyak di antara orang yang gara-gara permasalahan, gara-gara keburukan menimpa dirinya, sebabnya karena dirinya, akhirnya apa? Dia tidak punya kesempatan untuk melakukan ibadah. Dia tidak bisa melakukan perkara-perkara yang seharusnya manfaat untuk dirinya. Ini berapa banyak di antara manusia yang seperti ini. Maka kita harus jaga, kita harus perhatikan. Kalau pengen Islam kita bagus, ya tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa min kalami ba'di salaf, ulama salaf terdahulu, sebagian ulama salaf terdahulu mengatakan, man alima anna kalamahu min amalihi, siapa saja yang mengetahui bahwa ucapannya termasuk adalah perbuatannya, qalla kalamuhu, maka sedikit ucapannya, illa fima ya'nihi, kecuali di dalam sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Jadi kalau dia sadar betul ucapannya termasuk amalnya yang akan dihisab, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan menyedikitkan ucapannya. Kalau tidak, dia akan tetap berucap, tapi di perkara-perkara yang membuat dirinya akan mendapatkan faidah, mendapatkan kemanfaatan daripada ucapan tersebut. Wa man sa'ala amma la ya'nihi, siapa saja yang bertanya terhadap apa yang tidak bermanfaat untuknya, barang siapa yang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dirinya, sami'a ma la yurdihi, maka dia akan mendengarkan sesuatu yang dia tidak sukai. Contohnya pernah kita bahas tentang Bani Israel bertanya kepada Nabi Allah Musa tentang warna sapi, sapinya apa? Akhirnya apa? Dijawabnya sesuatu yang mereka nggak suka. Karena apa? Kebanyakan nanya yang tidak ada faedahnya. Orang yang nanya terhadap sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dirinya, dia akan dengerin nggak suka. Itu rata-rata begitu. Jadi kalau kita mau nanya, apalagi di majelis ilmu, tanya sekiranya sesuatu yang bakal bermanfaat untuk dirinya, baik dunianya dan akhiratnya. Kalau nanyanya sekedar hanya nanya, pokoknya mau manfaat kayak mau kagak, dia akan tidak puas terhadap jawaban tersebut. Paham Tom? Dan ini disebutkan oleh ulama, hadis ini adalah min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk daripada jawami'il kalim. Ucapannya Nabi itu salah satu di antaranya yang hebat itu adalah ucapan sedikit tapi mencangkup, menyeluruh. Menyeluruh. Ucapannya sedikit, pemahamannya besar. Ya kan? Pemahamannya besar. Dan manfaatnya pun besar. Dan ini ucapan sebelumnya tidak ada seorang pun yang mengucapkan seperti ini. Adapun yang diriwayatkan dari suhufnya Nabi Allah Syith, yaitu apa? Dan juga suhufnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Siapa saja yang menghitung ucapannya termasuk daripada amalnya, maka sedikit ucapannya kecuali di dalam perkara yang bermanfaat untuknya. Ini di dalam suhuf Nabi Allah Syith dan juga suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Fa huwa khasun bil kalam. Ini khusus dengan ucapan.
Sedangkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencangkup tentang daripada ucapan, perbuatan dan hal-hal yang tidak bermanfaat yang lainnya, lebih umum. Wa amma qawluhu fi hadzal hadits fa huwa a'ammu minal kalam. Adapun yang ada di dalam hadis ini, lebih umum, lebih mencangkup daripada sekedar ucapan. Li'anna mimma la ya'nihi al-li'ba, karena di antara yang tidak memberikan manfaat untuk seseorang yaitu al-li'ba, main, ya kan, bermain-main tanpa ada tujuan yang jelas, ya kan, tanpa ada tujuan yang jelas. Main-main saja sampai melalaikan daripada kewajiban. Begitu juga main hal-hal yang bisa membuang waktu, ya kan, sehingga bisa menyibukkan dirinya, yang lainnya akhirnya ditinggalkan daripada perkara yang bermanfaat. Wal hazla, dan gurauan. Memang betul, terkadang kita butuh main, terkadang kita butuh hiburan, terkadang kita butuh gurauan. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, beliau itu manusia yang paling banyak senyumnya. Bahkan sekali-kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertawa, yang mana kelihatan gigi daripada gigi gerahamnya, ya kan, gigi daripada gigi gerahamnya. Akan tetapi tidak sampai yang membuat perut sakit, yang melalaikan, ya kan. Memang asalnya itu memang boleh, tapi kalau berlebihan tidak boleh. Apalagi Nabi pernah mewanti-wanti kepada kita tentang tertawa, tentang gurau-gurauan, ya kan, tentang tertawa meskipun itu mubah. Nabi mengatakan iyyaka wa kathratadh dhahik, hati-hatilah, hindarilah banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalba, karena banyak tertawa bikin matinya hati. Wa yadhhabu binuril wajhi, dan juga menghilangkan wibawa, menghilangkan daripada wibawa. Coba kita lihat orang yang suka ngelawak terus, insya Allah wibawanya nggak ada, ya kan, wibawanya tidak ada. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam terhadap seseorang yang mengucapkan suatu kebohongan hanya pengen diketawain, ya, hanya pengen diketawain. Nabi Muhammad menyatakan wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib, celaka bagi orang yang cerita-cerita kemudian bohong. Fi hadithihi, di dalam ucapannya, di dalam ceritanya, supaya apa? Liyadhak, ya kan, supaya orang ini tak tertawa. Liyadhak bihil qaum, supaya kaum ini dengannya itu tertawa, ya kan, hanya pengen narik tawanya seseorang. Ini adalah celaka, kata Nabi. Wailun lahu, celaka baginya, celaka baginya. Ini 3 kali Nabi Muhammad mengatakan celaka. Jadi tertawa itu boleh, asal jangan berlebihan. Apalagi nyampaikan ilmu, ilmu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, beliau mengatakan fa innal alima idza dhahika dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Sesungguhnya seorang alim apabila tertawa dengan sesuatu tertawa yang berlebih, ya kan,
majja minal ilmi majjatan, maka dia ini telah melepehkan, memuntahkan daripada ilmu dengan muntahan-muntahan. Ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Orang kalau nyampaikan ilmu dengan penuh tawa, itu ilmunya nggak bakalan teringat. Seolah-olah dia melepehkan, seolah-olah dia memuntahkan ilmu yang seharusnya diambil, tapi dia pengennya muntahkan. Maka apa? Memang terkadang mengambil penceramah, mengambil ini, orang-orang yang menyampaikan ilmu, sedikit ada banyolan wajar terkadang. Tapi kalau terlalu banyak tertawa, ini berbahaya. Karena tujuan daripada majelis ilmu, tadinya orang lupa sama Allah, gimana caranya ingat kepada Allah. Yang tadinya hatinya itu keras, bagaimana datang ke majelis ilmu itu jadi hatinya lembut. Kalau tertawa berlebihan seperti apa yang diucapkan oleh Nabi, itu akan mematikan hati. Kalau hatinya sudah dimatikan, nasihat tidak akan masuk. Ya kan, nasihat tidak akan masuk. Jadi harus yang seperti ini harus dirubah. Ya kan, jangan apa manggil kiai, manggil penceramah yang lucu-lucu dah. Ya kan, biar orang terhibur semuanya, bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Majelis ilmu untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghidupkan. Apalagi di akhir zaman yang seperti ini, berapa banyak orang yang lupa terhadap Allah. Maka di saat di pengajian, di saat di majelis ilmu, meski sejenak, biar mereka tetap ingat kepada Allah, hatinya tidak mati. Harusnya kan seperti itu. Di luaran sudah banyak gurauan, di majelis ilmu gurauan juga. Mana untuk menghidupkan daripada hatinya umat. Faham tom? Ini sesuai dengan sabda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Hasan al-Basri, ya kan, Sayyidina Hasan al-Basri ini pernah mengatakan, adrakna qauman kanu ala sa'atihim ashfaqa minkum ala dananirikum wa darahimikum. Aku pernah mendapati suatu kaum yang mana mereka ini waktu-waktunya itu lebih disayangi daripada mereka ketimbang dinar-dinar mereka dan juga dirham-dirham mereka. Kama la yuhibbu ahadukum an yukhrija dinaran aw dirhaman illa fima ya'udu alaihi naf'uh. Sebagaimana salah satu kalian itu tidak suka mengeluarkan dinar, mengeluarkan uang, baik dinar ataupun dirham, di dalam sesuatu yang tidak akan kembali kepadanya kemanfaatannya. Itu mereka dulu kaum begitu. Sangkin apa? Mereka waktunya jaga, setiap detik demi detiknya mereka pengen manfaat waktu tersebut kembali pada dirinya, tidak sia-sia. Kadzalika la yuhibbuna an takhruja sa'atan min a'marihim illa fima ya'udu alaihim naf'uh. Begitu juga mereka tidak menyukai yaitu waktu keluar daripada umur-umur mereka kecuali tidak di dalam sesuatu yang kemanfaatannya akan kembali pada mereka. Ini dulu kaum tersebut, para sahabat seperti itu. Karena Al-Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang tabi'in. Ya kan? Seorang tabi'in. Mereka mendapati kaum yang mana waktu-waktunya betul-betul mereka sayangi. Tidak mau keluar detik demi detik kecuali di dalam kemanfaatan yang akan kembali untuk dirinya. Itu mereka. Ya kan?
Jadi mereka ini tidak mau melakukan di antara daripada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk diri mereka. Seperti kayak tadi, permainan, terus gurauan yang berlebihan, terus sesuatu ma yukhillu wa ma yukhillu bil muru'ah, sesuatu yang merusak daripada integritas. Wa tawassu' fid dunya, bermewah-mewahan dalam urusan dunia. Wa talabul manasib war riasah, dan meminta mencari daripada kedudukan dan mencari daripada kepemimpinan. Mereka para sahabat dulu enggak begitu. Mereka para sahabat tidak begitu. Mereka menjadi pemimpin bukan karena pengen, tapi mereka ditunjuk, mereka dibaiat oleh siapa? Oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya kan? Dan juga apa? Mereka ini juga tidak suka yang namanya pujian, ya kan, sanjungan-sanjungan yang berlebihan. Ya, apalagi dikatakan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki, orang awam ini seperti kutu, ya kan, seperti kutu. Pujiannya, begitu juga caciannya tidak bisa dijadikan pertimbangan, tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan. Karena apa? Orang awam itu memuji kepada siapapun yang tidak berhak dipuji, mencaci pun kepada siapapun yang tidak berhak dicaci. Terkadang kita dipuji sama orang terbang, ya kan, dipuji sama orang terbang. Apalagi apa? Kita sudah menjadi pengajar ilmu agama, dipuji orang-orang di bawah, udah seolah-olah terbang. Itu enggak ada. Kalau pujian oleh orang yang lebih alim, pujian oleh orang yang lebih pintar, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi indikasi kebahagiaan. Begitu juga cacian. Di saat cacian seseorang awam mencaci kepada orang yang punya ilmunya lebih, itu enggak ada faedahnya. Ya kan? Kecuali itu cacian, kecaman daripada siapa? Daripada seorang ulama, seorang yang lebih tinggi ilmunya, seorang yang lebih dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi indikasi bahwa ini orang akan mendapatkan kemalangan kalau tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Apalagi ini, Masya Allah, ya kan, banyak di zaman sekarang ini menyia-nyiakan waktunya yang berharga, ya, waktunya yang berharga. Ini sayang. Kita ini baru tahun baru Hijriyah, ya kan. Betul, kita harus bahagia mendapatkan umur sampai tambah umur kita di tahun yang baru ini. Tapi pada hakikatnya kita lebih dekat kepada kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari pernah menyatakan, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun, ya kan, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sesungguhnya tidaklah datang atas kalian suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya, sampai kalian ini berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan, ma min amin, tidaklah daripada tahun, illa wallazi ba'dahu syarrun minhu, kecuali tahun yang akan datang, tahun yang setelahnya itu lebih buruk ketimbang tahun yang sebelumnya. Hatta talqauna rabbakum, sampai kalian berjumpa terhadap, hatta talqaw rabbakum, sampai kalian itu berjumpa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi menjelaskan kepada kita. Tahun kemarin itu propaganda, Masya Allah.
fitnah, Masya Allah. Ya kan? Tantangan itu dahsyat. Ingat, ke depan akan lebih dahsyat ketimbang tahun kemarin. Sesuai siapa? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita tidak gunakan waktu kita dengan baik, kita akan tergelincir dalam fitnah akhir zaman, dalam keburukan akhir zaman. Ini Masya Allah. Ya gak? Masya Allah, kita sudah di zaman yang sangat teruk, yang di zaman yang sangat buruk. Bagaimana di zaman anak kita kelak? Yang sesuai Nabi, zaman anak kita tentunya itu lebih buruk daripada zaman kita. Maka apa? Kita harus perhatikan ini hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda Islam seseorang itu bagus, meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau kita mau sholat, ya kan? Udah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Pernah aneh sampaikan, Sayyidina Ali bin Al-Husain yang disebut Ali Zainul Abidin, yang julukannya As-Sajjad. Beliau itu orang yang ahli sujud. Namanya Ali Zainul Abidin, anaknya Sayyidina Husain, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau salatnya itu 1000 rakaat. Ya kan? Salatnya itu dalam malam itu 1000 rakaat. Dan setiap wudu, ya kan? Tatkala beliau ini wudu, mukanya pucat. Ditanya, "Kenapa wahai imam? Wahai cucu Rasul, kenapa engkau ini mukanya pucat?" Apa jawaban beliau? "Atadruna baina man aqumu?" Apakah kalian tahu di hadapan siapa aku akan menghadap? Setiap mau wudu, kan dia berarti mau sholat, ya kan? Mau menghadap siapa? Merasakan kewibawaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kekhusyuan mau menghadap kepada Allah. Maka orang ini sulit untuk khusyuk salatnya kalau dalam wudhu saja nggak khusyuk. Ya kan? Kalau dalam wudhu saja tidak khusyuk, apalagi mendekati salat udah qomat, terus masih ngomongin dunia, susah untuk. Berapa banyak di antara orang yang pengen ataupun bertanya bagaimana cara khusyuk, ikuti daripada Al-Imam Ali Zainul Abidin. Ya kan? Al-Imam Ali Zainul Abidin, cucu baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ilaju tarki ma la ya'ni, obat meninggalkan daripada perkara yang tidak ada manfaat, yaitu gimana caranya? An ya'lama annal mauta baina yadayhi, seseorang tersebut harus tahu bahwa kematian di hadapannya. Siapapun dia orangnya, mau ustadz, mau dia kiai, mau dia siapapun, mau pejabat, rakyat, kalau dia ingat di hadapannya ada kematian, insya Allah tidak akan melakukan perkara yang tidak ada manfaat. Wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha, dan dia ketahui bahwa setiap ucapan yang ia ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna anfasahu ra'su malihi, setiap nafas-nafasnya itu adalah modalnya. Wa anna lisanahu syabakah, wa anna lisanahu syabakatuhu, lisannya ini sebenarnya adalah perangkap jaring, yaqdiru ala an yaqtanisa ay yastada biha al-hural ina, yang bisa untuk menangkap daripada bidadari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ihmalahu wa tadyi'ahu fima la ya'nihi khusranun mubin, menyia-nyiakan
membuang-buang daripada waktu di dalam perkara yang tidak ada manfaatnya, itu adalah kerugian besar, kerugian yang nyata. Menyia-nyiakan, membuang-buang, digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang tidak ada faedahnya, itu adalah sama saja kerugian. Orang banyak ntar di yaumil qiyamah merasa rugi, merasa menyesal, menangis. Karena apa? Waktunya digunakan tidak untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini obat. Ini obat yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Gunakan dengan baik. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali pun mengatakan, hudda ma la ya'nika fil kalam. Batasi sesuatu yang tidak ada memberikan manfaat untukmu di dalam ucapan. Karena apa? Anta takallama bima law sakatta minhu lam ta'tham. Berbicara terhadap sesuatu yang seandainya engkau diam tidak akan mendapatkan dosa. Jadi kalau engkau berbicara terus kalau ente diam itu tidak akan mendapat dosa, berarti itu jangan ucapkan. Ya, jangan ucapkan. Walam tatadarrar, dan tidak akan membahayakan baik waktu yang singkat, halan yang lagi terjadi ini, wa ma'alan, atau yang akan datang. Jadi perhatikan, ente ngucapin ini, kita ini mengucapkan ini, kalau diam itu tidak dapat dosa apa enggak? Oh, kalau diam dapat dosa, ucapkan. Kalau diam tidak akan mendapatkan dosa, kalau diucapkan dapat dosa, jangan ucapkan. Faham tom? Ya kan? Karena apa? Karena fa innaka bihi tadhi'u zaman. Dengan fa innaka bihi yadhi'u zamanuk. Karena dengan menyia-nyiakan waktumu, ya kan, dengan apa yang melakukan atau mengucapkan sesuatu yang kalau engkau diam itu tidak akan mendapatkan dosa, berarti adalah menyia-nyiakan, membuang waktumu, membuang zamanmu, dan engkau akan dihisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diucapkan oleh lisanmu. Oleh karenanya ganti, ya kan, oleh karenanya ganti. Jangan kita korbankan. Tastabdil, kalau engkau tetap menggunakan waktu untuk perkara yang tidak ada manfaat, berarti engkau menggantikan alladzi huwa adna billadzi huwa khair, terhadap sesuatu yang lebih rendah ente gantikan dengan kebaikan, ente gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Engkau korbankan terhadap sesuatu yang lebih berharga daripada itu. Seandainya waktunya digunakan untuk berfikir, untuk berdoa, barangkali Allah akan anugerahkan kepadanya daripada anugerah-anugerahnya. Walau sabbahta, seandainya engkau mengucapkan subhanallah, buniyalaka qasrun fil jannah, akan dibangun untukmu daripada istana di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ucapkan dengan hal yang tidak ada manfaat, gak dapat apa-apa kecuali akan mendapatkan hisabnya lebih berat. Maka gunakan salawat kepada Nabi Muhammad untuk meraih cintanya Nabi Muhammad. Atau gunakan tasbih, bertasbih kepada Allah, Allah akan bangunkan di dalam surga istana. Atau zikir-zikir yang lainnya yang akan manfaatnya kembali kepada kita. Bahkan disebutkan oleh Abu Ubaidah Anil Hasan radhiyallahu taala anhu qala min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Di antara tanda Allah berpaling terhadap hamba, di antara tanda Allah berpaling terhadap seorang hamba, an yaj'ala syughlahu, Allah jadikan kesibukannya fima la ya'nihi, dalam urusan yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Jadi kita introspeksi diri kita,
Apakah Allah berpaling kepada kita atau tidak? Di mana caranya kita ngelakuin perkara yang memang manfaat atau tidak? Kalau kita ngelakuin perkara yang tidak ada manfaat di dalam dunia kita, di dalam akhirat kita, di dalam agama kita, nggak ada manfaatnya, berarti Allah berpaling terhadap kita. Berarti Allah berpaling terhadap kita. Bahkan Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, ya, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi mengatakan kalamul abdi fima la ya'nihi. Kalamul abdi fima la ya'nihi. Ucapan seseorang hamba yang tidak ada manfaat untuknya, khidlanun minallah, penghinaan daripada Allah. Ini bentuk penghinaan daripada Allah. Ini bentuk bahwa ini orang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gampang. Oh, kan sekedar ucapan Ustaz. Enggak. Itu nandakan ma zahara fika min fik. Apa yang nampak, ya kan? Apa yang nampak, ma zahara fika. Apa yang nampak, yaitu apa dari dirimu, yang ada di dalammu, itu melalui mulutmu. Melalui mulutmu. Isi dalam hatimu apa, itu sesuai apa yang keluar daripadamu mulutnya. Kalau mulutnya penuh dengan cacian, mulutnya penuh dengan kebencian, mulutnya penuh dengan adu domba, mulutnya penuh dengan permusuhan, ini orang tandanya hatinya buruk. Kalau mulutnya penuh dengan rahmah, ucapannya ucapan yang sering diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, ucapannya yang sering diucapkan oleh ulama-ulamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tandanya dalam hatinya itu penuh kecintaan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulut ini yang merobek rahasia diri kita, yang merobek daripada rahasia diri kita. Jadi ma zahara fik, ya kan, min fik. Apa yang nampak di dalam dirimu, min fik, melalui mulutmu. Ya, melalui mulutmu. Faham tom? Maka hati-hati, jangan mengucap kecuali hal yang memberikan manfaat untuk kita semuanya. Begitu juga jangan melakukan hal perbuatan kecuali terhadap yang memanfaatkan, memberikan manfaat untuk diri kita. Khususnya juga untuk khususnya untuk diri kita, umumnya untuk umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu taala anhu, beliau mengatakan rahimahullahu taala, idza ra'aita qasawatan fi qalbik, apabila engkau dapati dirimu ada hati keras, hati yang sangat-sangat keras, wa dha'fan fi badanika, berat di dalam badanmu, lemah dalam badanmu, dapati kelemahan dalam badanmu untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah, wa hirmanan fi rizqika, rizkimu seret, fa'lam, ketahuilah annaka qad takallamta fima la ya'nik, ketahuilah bahwa engkau telah mengucapkan di dalam ucapan yang tidak ada manfaat untuk dirimu. Jadi kalau dalam hati kita keras, kau susah nangis, kau susah tergugah, padahal hadis berjuta hadis, ayat-ayat Al-Quran didengarkan sering berjuta-juta daripada ayat-ayat terulang, tapi nyatanya hati tetap tidak ada terenyuh, tidak ada kelembutan dalam hatinya, maka berarti kita harus jauhi ucapan-ucapan ataupun perbuatan yang tidak memberikan manfaat untuk diri kita. Perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen tahu daripada kualitas Islam kita, ingat hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda bagusnya, baiknya Islam seseorang, yaitu dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi di saat kita sering ingat ini hadis, insya Allah menjadi obat untuk kita
supaya kita melakukan hal-hal yang manfaat khususnya untuk diri kita, keluarga kita, umumnya untuk umat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih umum lagi yaitu untuk segenap manusia, makhluk hidup yang lainnya. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang mempunyai belas kasihan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi. Irhamu man fil ard, sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, ya kan? Maka akan senantiasa menyayangi dirimu siapapun yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ini kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini Allah memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Hadis yang kita sebutkan tadi dan ucapan-ucapan daripada hikmah daripada ulama-ulama terdahulu kita menjadikan obat untuk hati kita, obat untuk hati kita yang tadinya hati kita mati menjadi hidup, yang tadinya hati kita gersang menjadi hati yang subur, yang penuh cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang salim, hati yang selamat, hati yang penuh dengan kesehatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ala man wa aslafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah.